Selamat datang di kelas 9. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat menghadapi atau mengikuti semua pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Oke, kita mulai saja ya. Jadi hari ini saya akan membawakan materi mengenai pengenalan prakarya kelas 9 selama 1 tahun. Saya Bu Rati. Oke, kita mulai saja ya. Di sini untuk prakarya seperti biasa, kita hanya akan mengambil 2 aspek saja, yakni kerajinan dan pengolahan. Kita langsung mulai di kerajinan di semester 1. Jadi yang pertama adalah memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakteristik, dan teknik pengolahan berbahan kayu, misalnya ranting, papan, dan balok, bambu, dan atau rotan. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai kerajinan berbahan keras. Tentunya di sini nanti akan ada yang organik dan anorganik seperti di kelas 7 dan 8. Kemudian memilih jenis bahan dan teknik pengolahan yang cocok untuk bahan dasar yang kita inginkan. Kemudian menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, atau rotan yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang terakhir adalah merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, atau rotan yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Jadi intinya adalah di kerajinan kita yang pertama adalah memahami pengetahuan, misalnya jenisnya apa aja sih, sifatnya bagaimana, karakternya bagaimana, atau teknik pengolahannya bagaimana, seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan memilih. Kita kan tadi sudah tahu jenisnya apa, sifatnya bagaimana, kemudian kita bisa memilih. Kita misalnya memilih misalnya bambu ya, bambu. Kemudian kita akan olah dengan teknik seperti ini. Kemudian tahap selanjutnya adalah menganalisis prinsip perancangan. Setelah kita memilih jenis dan bahan, maka kita akan menganalisis bagaimana sih nanti rancangan pembuatannya, bagaimana sih membuatnya, dan bagaimana sih menyajikan produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, atau rotan. Dan yang terakhir, baru kita akan merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan dasar kayu, rotan, atau bambu. Beginilah alurnya ya. Jadi kita pahami dulu, kemudian kita pilih, kemudian kita analisis, bagaimana nanti kita akan selanjutnya merancang, membuat, dan sebagainya, baru kita membuat. Seperti itu kurang lebih. Nah, di sini saya jelaskan sedikit, ada aspek nomor 3. Di sini aspek nomor 3 adalah aspek untuk pengetahuan, jadi bersifat teoritis. Sedangkan aspek nomor 4 adalah aspek keterampilan atau bersifat praktek. Seperti itu kurang lebih. Semoga sampai di sini paham ya. Kita lanjut ya. Kemudian kita akan masuk ke pengolahan semester 1. Pastinya kalian akan tunggu-tunggu ya, dimana kita akan membuat suatu olahan atau suatu hidangan atau kata lainnya masak-masak. Yang pertama adalah memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan berupa daging, telur, dan susu, dan juga perikanan, ikan, udang, cumi, dan rumput laut menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Intinya kita di sini akan memasak dengan menggunakan bahan dasar hasil peternakan dan perikanan. Misalnya kita mau masak daging atau kita mau masak cumi-cumi, sehingga menjadi makanan yang siap saji, seperti itu. Kemudian mengolah bahan pangan hasil peternakan yang tadi ya, yang hasil peternakan dan hasil perikanan, serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Jadi di sini kita akan memahami bagaimana sih menyajikan makanan ini, atau bagaimana sih mengemas makanan ini, atau kemasan mana sih yang cocok untuk makanan yang seperti ini, seperti itu. Kemudian kita akan menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian hasil peternakan dan perikanan menjadi produk bahan setengah jadi yang ada di wilayah setempat. Kalau tadi kita membuat hasil dari bahan mentah sehingga menjadi hasil yang siap makan atau siap saji, sedangkan kali ini kita akan membuat
bahan dari hasil peternakan dan perikanan menjadi produk bahan setengah jadi. Misalnya kita dari bahan dasar daging, kemudian menjadi bakso yang setengah jadi, atau dari bahan ayam misalnya menjadi nugget, kurang lebih seperti itu. Nugget adalah produk setengah jadi di mana dia akan bisa diolah kembali menjadi makanan yang siap saji, seperti itu. Kemudian ini adalah prakteknya, membuat bahan pangan setengah jadi dari bahan hasil peternakan dan perikanan serta menyajikan atau melakukan pengemasan, sama yang seperti tadi ya. Jadi kita analisis dulu, kemudian kita buat sehingga menjadi bahan pangan setengah jadi, sehingga misalnya tadi menjadi nugget atau menjadi bakso dan sebagainya. Nah, lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke kerajinan semester 2. Di sini kita akan memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakteristik, dan teknik pengolahan berbahan logam, batu, atau plastik. Atau di sini saya tambahkan dengan berbahan campuran. Nah, kemudian kita akan memilih jenis, bahan, teknik pengolahan dari bahan-bahan berbahan dasar campuran sesuai dengan potensi daerah kita masing-masing. Kemudian kita akan menganalisis prinsip rancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari logam, batu, atau plastik yang kreatif dan inovatif. Seperti tadi ya di semester 1, kita pahami dulu teorinya, kemudian kita analisis apa yang diperlukan, apa yang akan kita pakai, bahan dasarnya bagaimana, teknik pengolahannya bagaimana. Kemudian kita juga analisis bagaimana mau merancang, bagaimana mau membuat, dan bagaimana nanti rencananya mau menyajikan. Kemudian yang terakhir adalah kita akan merancang, kemudian langsung membuat, menyajikan, dan serta pastinya mengemas kerajinan dari bahan campuran ini, seperti itu. Kemudian kita masuk lagi ke pengolahan di semester 2. Intinya adalah mengemas dan membuat bahan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan menjadi produk pangan jadi atau siap konsumsi. Jadi kalau di semester 1 tadi kita membuat bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, kalau di semester 2 ini kita membuat bahan setengah jadi tadi menjadi bahan yang siap konsumsi. Jadi misalnya kita mengolah bahan dari bakso atau kita mengolah bahan dari nugget, seperti itu, sehingga siap kita konsumsi. Kita lanjut. Kemudian, nah di sini untuk aspek keterampilannya membuat bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan sehingga menjadi bahan siap konsumsi, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan hasil samping dari pengolahan hasil peternakan dan hasil perikanan. Nah, bahan hasil samping ini adalah bahan yang biasanya tidak dipakai atau tidak digunakan atau biasanya dibuang, tapi akan kita olah menjadi bahan yang bisa kita konsumsi. Nah, contohnya di sini adalah misalnya dari ikan ya, misalnya kepala ikan. Biasanya kepala ikan itu dibuang, tapi kita bisa menggunakan ikan menjadi misalnya sup kepala ikan, kurang lebih seperti itu. Nah, ingat ya, untuk kelas 9 kali ini kita akan menggunakan hasil peternakan dan perikanan, jadi bukan sayur atau buah seperti di kelas 7 dan 8. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk KKM dan penilaian, KKM untuk kelas 9 adalah 69. Kemudian pembelajarannya menggunakan center class, WA, WhatsApp, kemudian ada Google Class, dan untuk penilaiannya akan menggunakan Google Form. Kemudian juga di sini akan ada Zoom atau Google Meet untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian kita juga akan mengadakan 3 macam penilaian, yakni penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk penilaian pengetahuan di sini seperti biasa ya, ada tugas, ulangan harian, TTS, PAS, PAT. Kemudian ada juga tugas kelompok dan tugas mandiri.
Kemudian di sini untuk penilaian keterampilan, jadi selama masa PJJ ini hasil karya dinilai dari foto atau video, jadi yang akan diupload ke Google Class atau nanti bisa kalian upload ke YouTube, kemudian kalian share linknya seperti itu. Kemudian untuk penilaian keterampilan nanti pada saat tatap muka, seperti biasa kalian harus mengumpulkan hasil karya yang bisa dikumpulkan dan dinilai di sekolah seperti itu. Kemudian di sini ada penilaian sikap. Jadi penilaian sikap selama PJJ akan dinilai saat berinteraksi di Google Class atau Center Class. Misalnya, oh ternyata pada saat pertemuan kelas ternyata dia terlambat. Oh, nih berarti nilai kedisiplinannya kurang seperti itu. Kemudian misalnya dia terlambat mengumpulkan tugas. Oh, berarti juga nilai kedisiplinannya kurang. Atau pada saat berinteraksi di Google Class atau Center Class misalnya dia berkata tidak sopan, berarti kesopanannya kurang. Jadi itu kurang lebih untuk pembelajaran kita selama 1 tahun. Semoga kalian bersemangat, semoga kalian selalu rajin mengumpulkan tugas dan sebagainya. Sekian dulu, semoga kita semua sehat dan selalu dapat mengikuti kegiatan PJJ ini dengan baik. Terima kasih.